Alhamdulillahirobbilalamin sudah masuk semua dengan tepat waktu kalian. Kita mulai saja. Oke ya. Nah, ini langsung sebelum masuk ke materi laporan hasil observasi, kita lihat dulu contoh teks laporan hasil observasinya. Ibu minta coba dibacakan oleh Adrin. Absen yang pertama Adrin. Baca sampai 1 halaman saja dulu ini. Oke, Adrin. Batik adalah kain bergambar. Terima kasih Adrin, cukup. Tolong Adrin dilanjutkan oleh temannya. Adrin coba panggil salah satu teman Adrin di sini. Ada yang sudah kenal? Coba. Alnair, Bu. Oh, Tubagus Alnair. Oh ya, oke. Ayo Tabak Tubagus. Lanjutkan. Sebagai salah satu warisan budaya yang ditetapkan oleh UNESCO, batik tidak hanya sekedar kain bermotif, tetapi juga mempunyai makna. Ya, cukup. Dilanjutkan oleh temannya. Coba Alnair panggil temanmu. Raisa. Oke, Raisa Agisna ya? Tak kalah menarik dengan motif batik dari daerah lain, Bogor juga memiliki motif. Oke, lanjutkan Raisa panggil. Kaila, Bu. Kaila. Kain batik digunakan oleh masyarakat kerajaan sebagai kebudayaan raja. Ya, oke. Lanjutkan, ada satu bagian lagi. Kaila panggil temannya yang laki-laki, Kai. Yang laki-laki. Arung Tegar deh. Arung, langsung, ya. Semua motif batik tersebut menggambarkan kekayaan budaya yang ada di Bogor. Bagus. Oke, terima kasih ya. Arung, TB, Adrin, Kaila, dan Raisya ya. Nah, kalian sudah mewakili teman-teman kalian membacakan salah satu contoh teks laporan hasil observasi. Kita akan melihat materi berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan teks laporan hasil observasi. Nah, yang bagian yang pertama itu kita akan menemukan apa sih sebetulnya laporan hasil observasi, terus bagaimana strukturnya ya. Jadi di dalam pembelajaran di SMA itu jenis-jenis teks yang kalian pelajari itu sama semuanya, itu mempelajari diantaranya itu pengertian, struktur, kemudian kebahasaan. Nah, sama seperti ini. Nah, sekarang yang pertama sebelum kita menemukan itu, coba kamu cari dulu nih. Jawab, ada 4 pertanyaan di sini berkaitan dengan materi batik Bogor yang tadi untuk menemukan pengertian dan strukturnya ya. Nah, ini yang pertama, apa isi teks tersebut? Coba siapa yang bisa jawab nih? Saya bisa jawab nomor 3 kayaknya. Oke, Gasan pegang nomor 3. Bagus. Yang nomor 1 dulu siapa yang mau pegang? Saya, Bu, saya. Agis, Asifa bukan? Ya. Ayo Asifa, bagus. Nomor 1 apa isi? Yang bukan nomor 1, nomor yang ini dulu nih, yang pertanyaan besar ini. Apa isi teks tersebut? Teks tersebut berisi tentang ragam-ragam batik. Ragam-ragam batik. Oke, berarti ada subkelas di situ. Terus gimana? Ragam-ragam di ini, batik-batik dari Indonesia juga banyak, termasuk Jawa, yaitu Solo. Terus batik-batik yang terkenal seperti Mega Mendung. Nah, itu nanti akan ngarah ke pengertian ya. Ada kelas yang disampaikan, ada subkelasnya. Batik Bogor batik secara umum, batik khususnya. Oke, bagus. Kita lihat dulu. Ada yang mau lagi yang lain? Apa isi teks tersebut? Teks ciri khas dan kebudayaan. Tiara, siapa? Tiara. Ciri khas dan kebudayaan dari suatu. Ciri khas dan kebudayaan suatu daerah. Iya, Bu. Apakah ciri khas mengungkapkan ciri khas secara khusus? Jadi ada jadi kan ada ciri khasnya, jadi kayak dari batik tersebut loh, Bu. Ya, misalnya dari Solo ada batik ini, ada dari daerah ini batik ini gitu. Menginformasikan tentang batik berarti ya. Oke, ada kata kunci yang kita pegang. Menginformasikan tentang batik. Nah, tadi digabung dengan Asyifa, ada batik secara umum, batik secara khusus. Jadi ada kelas, ada subkelas. Gitu itu kalau di laporan hasil observasi ya. Nah, kita pegang ada menginformasikan tentang batik. Oke. Pegang 2 kata itu dulu ya sebelum ke nomor 1, 2, 3. Kita lintasi dulu yang ini, lewat dulu ya. Kita akan membuka, atau sebelum dibuka ada yang mau sampaikan?
berdasarkan temuan barusan dua jawaban, siapa yang bisa menyebutkan apa itu laporan hasil observasi berkaitan dua hal tadi yang kita pegang? Ada menginformasikan, ada batik secara umum itu kelas namanya, dan batik secara khusus subkelasnya, batik Bogor. Ada yang bisa nih? Siapa yang mau coba? Ibu, saya mau nyoba, Bu. Apa nih, Saira ya? Ya, jadi kan Saya laporan hasil observasi mengenai teks itu kan tadi kan tentang informasi tentang batik ya kan, dan penjabaran kelas-kelasnya juga itu. Jadinya laporan yang berisi tentang pengamatan dan penjabaran suatu informasi. Oke, bagus. Setuju ya? Itu sudah betul. Penjabaran tentang informasi berdasarkan pengamatan ya. Pegang dulu itu ya. Oke, bagus Saira. Kita lihat nih. Nah, jadi teks berisikan penjelasan mengenai batik secara umum tadi ya, Asyifa, dan secara khusus berdasarkan pengamatan. Betul sekali pendapat kalian hari ini. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Nah, di sini disampaikan bahwa teks yang berisi penjabaran informasi untuk dilaporkan berupa hasil pengamatan berdasarkan fakta yang ada. Nah, ini adalah teks laporan hasil observasi. Isinya melaporkan. Nah, kenapa dilaporkan? Karena yang melaporkan itu diberi tanggung jawab untuk melaporkan hasil pengamatannya. Seperti ini, guru biologi menyuruh kalian mengamati jenis-jenis makhluk hidup. Nah, pasti kalian akan menemukan makhluk hidup itu ada vertebrata, ada invertebrata, ya kan, itu ada kelas-kelasnya. Invertebrata apa saja? Itu subkelasnya, itu di laporan hasil observasi secara umum. Ya, hal yang besar sampai mengerucut ke hal yang kecil. Di sini teks laporan hasil observasi disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu, menggambarkan ciri, bentuk, sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta. Termasuk batik yang tadi, batik Bogor. Kalian orang Bogor, cinta Bogor kan ya? Iya, Bu. Iya dong, Ibu orang Bandung, tapi Ibu cinta Bogor. Karena Bogor itu walaupun bukan tempat lahir Ibu, sudah menjadi jiwa Ibu ceritanya begitu. Betul itu, Ibu cinta Bandung dan cinta Bogor, cinta Indonesia. Ya, yang pertama nih, tadi 3 udah dipegang sama Gasan. Pertanyaan yang pertama, apa yang diungkapkan oleh penulis pada alinea ke-1 sampai ke-3? Kita buka lagi. Nih, 1, 2, 3. Yang diungkapkan penulis ini apa aja nih? Ini berkaitan dengan struktur LHO. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ayo, siapa, Neng? Lamborghini. Oke, Lamborghini coba. Bagus. Alinea 1 sampai ke-3 itu pengertian batik secara umum. Oke, bagus. Pengertian batik secara umum ya. Oke, pegang. Kemudian yang pertanyaan berikutnya. Apa yang diungkapkan oleh penulis alinea ke-4 sampai ke-9? Berarti yang mana nih? Dari sini batik jauh memiliki motif dan sok berbeda, biasanya disesuaikan dengan kondisi. Ini 4. Siapa yang mau jawab nih? Saya, Bu. Boleh gak, Bu? Saya, Bu. Boleh lah, siapa yang larang? Siapa? Gasan boleh. Jadi yang alinea ke-4 itu saya ngejelasin pokok-pokok informasinya. Pokok informasi, bagus. Apalagi? Batik. Sampai ke-9 ya, udah berkaitan dengan pokok-pokok informasi. Bagus sekali Gasan, terima kasih. Nah, sekarang yang alinea ke-3 tadi Gasan juga ya? Mau ya? Yang nomor 3, Bu. Gasan ya? Oh iya. Gasan, ayo Gasan. Bahwa masyarakat Bogor tuh sangat cinta terhadap batik Bogor gitu. Ada kata kunci apa di sini coba? Ibu sudah mengarahkan kursor ke sini. Manfaat. Oke, iya, Gasan. Jadi kecintaan Kota Bogor ini, kecintaan terhadap batik ini menjadi manfaat adanya batik ya, gitu. Jadi ini kata kuncinya ini, manfaat. Begitu ya? Nah, jadi ada apa saja di struktur itu? Tadi ada yang umum, kemudian pokok-pokok, dan kemudian kemanfaatnya. Begitu, terima kasih semuanya sudah
sudah bisa menjawab 3 pertanyaan yang ini. Nah, kita akan lihat jawabannya di sini. Strukturnya ada ini di sini. Coba silakan simak baik-baik. Oke.